Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Asmiko akan memaparkan gagasan penelitian dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Karyawan dengan Employee Engagement sebagai variabel moderating pada PT Bank DKI. Latar belakang penelitian. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Karyawan juga menjadi kunci dalam mengelola keterkaitan aktivitas lintas fungsi dan hubungan eksternal. Saya menjadikan kinerja karyawan sebagai variabel terikat yang kemudian akan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas dan diperkuat atau malah diperlemah dengan adanya variabel moderating. Identifikasi masalah penelitian adalah untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas, yaitu budaya organisasi dan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan pada PT Bank DKI dengan employee engagement sebagai variabel moderating. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah seputar bagaimana variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat dengan diperkuat atau diperlemah oleh variabel moderating. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap employee engagement, seberapa besar pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap employee engagement, seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, seberapa besar pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan, seberapa besar pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan, seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui employee engagement, seberapa besar pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan melalui employee engagement. Kegunaan penelitian. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur sumber daya manusia dan memperkaya referensi bagi pembaca. Bagi institusi, diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan manajerial demi meningkatkan kinerja karyawan. Bagi saya pribadi, penelitian ini dapat digunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Program Studi Manajemen di Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Deskripsi teori untuk variabel bebas 1, yaitu budaya organisasi, adalah suatu pola dari asumsi dasar yang dikemukakan oleh suatu kelompok dengan maksud agar organisasi dapat menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan cukup baik. Dimensi dan indikatornya untuk variabel budaya organisasi adalah adaptability, creating change, customer focus, organizational learning, consistency, core values, agreement, coordination, integration, involvement, empowerment, team orientation, capability development, mission, strategic direction, intent goal, objective vision. Variabel kedua, kepemimpinan transformasional,
adalah sebagai perilaku kepemimpinan yang mengubah norma dan nilai-nilai karyawan di mana pemimpin memotivasi pekerja untuk melakukan di luar harapan mereka. Dimensi dan indikatornya adalah idealized influence, kepercayaan diri dan kepercayaan kepada karyawan, inspirational motivation, memotivasi seluruh organisasi, intellectual stimulation, melibatkan karyawan pada setiap kegiatan, individualized concern, kemampuan untuk melibatkan dan menanggapi kebutuhan spesifik karyawan. Variabel moderator atau employee engagement adalah tingkat komitmen dan keterikatan karyawan yang dimiliki terhadap organisasi dan nilai-nilai yang diterapkan dalam organisasi. Dimensi dan indikatornya adalah vigor, level energi yang tinggi, ketangguhan mental ketika bekerja, keinginan untuk memberikan usaha terhadap pekerjaan, ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Dedication, antusias, inspirasi, kebanggaan menantang dalam pekerjaan. Absorption, konsentrasi dan minat yang mendalam pada pekerjaan. Waktu terasa begitu cepat, sulit melepaskan diri dari pekerjaan sehingga melupakan sesuatu di sekitarnya. Variabel terikat kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dimensi dan indikatornya adalah effort, kegiatan dan berinisiatif, job knowledge, pengetahuan, keterampilan dan pemahaman tugas, quality, teliti dan akurat, quantity, pencapaian target, compliance with rules, paham pada peraturan dan regulasi, better personal competence, kerjasama dan hubungan baik. Adapun paradigma penelitiannya adalah sebagai berikut, menggunakan analisis jalur, di mana X1 adalah budaya organisasi, X2 kepemimpinan transformasional, X3 employee engagement, dan Y adalah kinerja karyawan. Disampaikan juga narasi. Narasi di sini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel-variabel yang sama dengan yang saya gunakan dan akan saya jadikan acuan dalam penulisan dan penelitian saya ke depannya. Hipotesis penelitian. Ada beberapa pengaruh langsung di sini yang sama seperti pada rumusan masalah terdahulu, yaitu pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas, juga variabel bebas terhadap variabel moderating dan variabel moderating terhadap variabel terikat. Berikutnya ada pengaruh tidak langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat melalui variabel moderating. Tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan dengan employee engagement sebagai variabel moderating. Tujuan khususnya sama seperti yang telah dibahas pada rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui beberapa pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, juga antara variabel moderating dengan variabel terikat, dan antara variabel bebas dengan variabel terikat
dengan melalui variabel moderating. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan pada PT Bank DKI yang merupakan bank pembangunan daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang misinya adalah menjadi bank terbaik yang membanggakan dan misinya adalah menjadi bank berkinerja unggul, mitra strategis dunia usaha, masyarakat dan andalan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun waktu penelitian diperkirakan sekitar 6 bulan. Pengajuan judul di bulan pertama, minggu pertama dan kedua, pembuatan proposal di bulan pertama, di minggu ketiga dan keempat, serta di bulan kedua, di minggu pertama dan kedua, seminar proposal di bulan ketiga, yaitu di minggu ketiga atau keempat, revisi proposal di bulan keempat, di minggu pertama dan kedua, bimbingan tesis di bulan keempat, di minggu ketiga dan keempat, serta di bulan kelima di minggu pertama dan kedua, penelitian di minggu ketiga dan keempat di bulan kelima, dilanjutkan di bulan keenam di minggu pertama dan kedua, dan diharapkan sidang tesis akan dapat dilaksanakan di bulan keenam di minggu ketiga atau minggu keempat. Metode penelitiannya adalah menggunakan Structural Equation Modeling dengan teknik pengambilan sampel berupa metode purposive sampling. Satuan analisisnya adalah karyawan PT Bank DKI, horizon waktunya adalah one shot, cross section, menggunakan data yang diambil pada periode yang sama dari beberapa sumber sejenis, misalnya perusahaan, institusi, negara, daerah, dan lain sebagainya. Populasi dan sampel. Pengambilan data sampel dilakukan dengan menyebar kuesioner secara online melalui aplikasi WhatsApp kepada 100 karyawan PT Bank DKI, menentukan ukuran sampel penelitian menggunakan tabel Isaac dan Michael, di mana sudah ditentukan tingkat kesalahan untuk 1%, 5%, dan 10%. Harapannya dengan mendapatkan 100 responden, maka tingkat kesalahannya pun semakin kecil. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Data primer akan diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden. Skala pengukurannya adalah menggunakan skala Likert dengan kesalahan yang bisa diterima adalah sebesar 10%. Pertanyaan pada kuesioner sudah dibuat berdasarkan indikator-indikator untuk setiap variabel yang diharapkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan dirasakan langsung oleh responden. Rencana analisis data. Uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu dilakukan pada setiap butir pertanyaan pada kuesioner sebelum disebar. Jika nilai corrected item total correlation positif, Cronbach alfanya lebih dari R-table, maka seluruh pertanyaan dapat dikatakan valid. Bila tidak, maka harus ada yang dikeluarkan. Dalam penelitian ini, kita juga ingin mengetahui bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Karena itulah analisis jalur digunakan untuk mengetahuinya serta menafsirkan hubungan tersebut. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.